Monggo Pinara. Yuk, selamat datang kembali di podcast Pinara. Monggo. Bil, kowe nyapo Bil? Ayo opening. Iki loh mulai podcast sih. Bentar Om, ini Ngapain? loh aku lagi nyatet. Ini mau ujian besok itu. Terus aku, mau buat apa? Ya buat kerpean lah. Masa Ya mau Allah, ujian Bil, itu tuh harus hari begini masih nyontek Bil. kalau hari nggak begini. Iya, kalau nggak nyontek nih ya Om, nanti nilai aku jelek. Ya nggak apa-apa, yang penting kemampuan sendiri Bil. Tapi zaman sekarang nggak ada Om, nggak nyontek. Teman-teman aku pada Tetap nyontek ada juga. Bil, tetap ada kalau kamu mau jadi orang jujur. Nah kalau dari kecil kamu sudah bermain nyontek-nyontek begini, gimana gedenya Bil? Ini serius loh Om. Ya pendengar dan pemirsa, kita akan bahas tentang jujur, mujur, opo ajur. Seperti ini Bila nih, contohnya nih. Kita lihat nih. Emang kalau misalnya aku udah jujur, nanti kalau nilai aku jelek, nanti pasti dimarahin lagi sama orang tua. Ya aku nggak mau. Orang dong, tamu Om. juga yang dukung berarti. Ya enggak sih. Tekanan orang tua. Ya lebih ke pengen ngasih lihat nilainya bagus gitu. Ya kalau Om sih mendingan apa adanya Bil. Kamu nilai 6 nggak apa-apa. Yang penting kemampuanmu sendiri Bil. Tapi kan di Indonesia sekarang yang dilihat nilai Om. Di Indonesia. Pencapaian. Tahu nggak Bil? Di Jepang orang ketawa nyontek itu kayaknya malunya setengah mati loh Bil. Tapi kan itu di Jepang. Ya Ini udah. kan kita hidup di Indonesia. Ya udah besok Om. bikin paspor, bikin visa kita besok ke Jepang ya. Biar Dibayarin jadi nih orang sama jujur. Om. Iya bener. Ngecus Mau bayarin. ya. Oke. Tapi Om, kalau misalnya di Indonesia nih ya kembali lagi, kalau kita menurut aku nih ya, kalau kita jujur, istilahnya kalau kita tuh udah kadung jujur, kan kebanyakan di Indonesia itu orang jujur nggak ada yang diperlakukan baik gitu ya. Iya tergantung Maksudnya Bila. tuh- Kalau Bila orang jadi orang jujur, pastilah diapresiasi sama orang-orang di sekitarnya. Bagaimana meningkatkan personal brandingnya Bila gitu Bil. Tapi kebanyakan orang jujur sekarang banyak dikurung Om. Dikurung Nah, itu dikurung. nah, Itu dijeruji itu Om. Nah, mau Bila seperti itu. Yang maksudnya yang cenderung bohong, yang orang bohong malah yang selamat, yang jujur sekarang cenderungnya dikurung Om. Oh gitu. Itu, Nggak apa-apa Om. Bil. Itu hanya di dunia Bil. Harusnya Miftah gini Ki. Terus gimana Om? Ya nggak apa-apa Bil. Yang penting jujur aja. Penting jujur. Karena kebenaran suatu saat akan terbukti. Tapi nggak semua situasi harus jujur-jujur amat kan ya Om. Kan Iya kadang sih, kalau kita tuh iya. terlalu jujur, misalnya Bener, nih. Om tahu. Misalnya Iya, apa nih? misalnya nih kita ngungkapin, ada orang teman kita nanya, habis potong rambut nih ya, ih bagus nggak rambut aku? Ya masa rambutnya kayak sapu ijuk gitu kita ngomong, ih bagus, udah bagus kok rambut kamu padahal jelek. Masa kita ya Ngomong gimana jujur, ya, ngomong apa adanya ya. Kan Ja- nggak semestinya jujur itu baik sih menurut aku. Ya, ada gini. ada bohong yang bagus gitu. Gini Bil, dalam arti jujur bagus sih sebenarnya, cuman lebih bagus lagi ketika rambutnya diginiin gitu. Ada saran Bil. Paham maksud Om? Oke. Itu kalau kasusnya Bila tadi ketika ada temen cukur gitu ya, temen habis potong rambut padahal jelek. Mau ngomong jelek juga nggak enak. Itulah Indonesia. Nggak enakan ngomong nggak enakan ngomong yang semestinya meskipun nggak enak didengar. Oke, tapi ini persoalan kembali lagi tadi nyontek ya. Kayaknya nyontek sekarang udah budaya Om. Jadi ya udah aku ikut-ikut aja Inilah gitu. kalau yang namanya ikut-ikutan dari anak kecil aja udah nyontek, udah bermain korupsi nih. Gimana gedenya Bil? Makanya Bil, untuk memutus mata rantai korupsi ini harus dibina dari kecil Bil. Jadi Dari Bila dan teman-temannya Bila dan di bawahnya Bila. Oke. Berarti nggak boleh nyontek nih. Enggak. Pokoknya Om mau berapapun nilaimu, nanti Om yang bilang deh sama orang tuamu. Udahlah, Mbak, biarin Bila seadanya dapatnya, gitu kan? Udahlah Om yang ngatur. Tapi nanti sekarang kan dapat kerja susah nih ya Om, yang dilihat itu kan ya enggak sih. Maksudnya tuh kayak kadang-kadang ada yang lihatnya tuh nilai, skill juga iya, tapi nilai itu sekarang kayak ngaruh banget gitu. Yang penting kamu bisa nguasai materi kan?
Ya, iya. Apa artinya kalau nilaimu tinggi tapi kamu nggak menguasai materi, gitu loh. Ya, Oke. gimana ya Om? Tetap aja ini besok ujian Ngengkel ini. banget nih anak nyontek. Ya untuk koleksi juga nih Om, koleksi Kecuali contekan gini Bil, gitu. kamu bikin contekan tapi nggak buat nyontek, tapi buat rangkuman buat belajar. Nah, iya itu. Jadi aku ini ngerpek nih ya, ngerpek sekaligus menghafalkan. Nah. Kalau kepepet baru dikeluarin lagi gitu. Jangan bilang kepepet, semua nggak ada kata kepepet. Itu kalau kepepet itu artinya Bila nggak yakin dengan kemampuan Bila. Oke. Iya, itu untuk opsi terakhir sih Om. Nah. Tapi sambil belajar nih, belajar tapi nggak sambil apa-apa. nulis nih. Oke, nggak apa-apa kalau itu. Yang penting Oke. sambil belajar ya Bil, janji ya. Iya, Jangan nyontek ya. janji. Tapi memangnya ada nih Om ya, maksudnya yang bener-bener orang sekarang itu yang jujur banget nih, emang ada? Coba deh, kita denger ya. Oke. Kita denger Volkswagen berikut ini, monggo. Oke, memangnya ada nih teman-teman, sobat-sobat yang hari gini masih jujur, jadi orang jujur. Kayaknya nggak ada deh, pasti Yuk, ada yang monggo. bohong nih, walaupun kecil. Lihat aja nih. Perkenalkan, nama saya Imam Robil Ilmi. Saya akan menanggapi pertanyaan berikut. Indonesia sangat banyak orang yang tidak jujur di pemerintahan maupun bisnis saat ini, di mana kejujuran ini sudah menjadi hal yang umum sebenarnya. Namun banyak orang yang melanggar kejujuran, terutama di pemerintahan dan politikus di Indonesia saat ini. Harapannya untuk kejujuran semakin ditingkatkan di era saat ini, di mana kejujuran ini sangat penting ya, bagi politikus maupun bisnis ya, dalam dunia bisnis tentunya itu sangat penting agar semua orang tidak terlibat dalam ketidakjujuran yang bisa menyengsarakan orang lain. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Royhan. Jadi menurut saya itu di Indonesia itu lebih baiknya diajarin tentang integritas atau kejujuran. Karena kan di sistem akademik di Indonesia kan hanya memberikan pelajaran yang sifatnya kan formal, tidak seperti ilmu-ilmu integritas dan kejujuran itu sangat kurang. Jadi sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia itu lebih ditingkatkan mengenai integritas dan kejujurannya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Pranoto. Saya mahasiswa dari Universitas Merdeka Madiun. Tanggapan saya cukup prihatin sekali ya, karena sebenarnya di Indonesia ini cukup banyak sekali potensi dari orang-orang yang pintar, yang berprestasi, cuman terhalang dengan banyaknya oknum-oknum atau orang-orang yang tidak jujur dalam, entah itu dari akademik, dari pekerjaan. Tuh Bil, lihat Bil. Teman-temanmu loh pro jujur. Kamu kok kekeh buat nyontek gitu. Tapi kan aku juga pernah lihat Om, pasti nggak pernah. Pasti Om juga pernah bohong kan? Kapan? Ya. Satu, 2, 3, go. Tuh Bil, lihat teman-temanmu loh pada ngomong pro jujur. Ih, tapi kan Om juga pernah bohong kan? Kapan? Ya lah, ngaku aja. Nggak Orang pernah. kemarin katanya sih, Om, aku mau minta duit dong buat beli jajan. Omnya bilang nggak ada duit, belum gajian gitu. Nyatanya tahu-tahu belanja tuh ke sana tuh, ke warung depan, ke kemana lah Bil, belanja bentar, gitu Bil. kan. Om bilang begitu bukan berarti Om nggak jujur. Ada alasan Om. Ada alasan. Apa? Dengerin dulu. Om itu ngajarin kamu buat kalau belum kerja hemat sebentar. Kalau setelah kerja silakan. Tapi kan itu Bila- sempat bohong. Lah enggak, itu alasan dibalik kebohongan Om untuk mendidik Bila. Kalau belum dapat duit itu jangan boros-boros uang. Minta Om dikit-dikit, minta Om. Ya kalau Om kasih rezeki ke Bila sama saja Om nggak didik Bila.
Gitu, Bil. Ini demi kebaikan Bila juga. Jadi Om bilangnya nggak punya duit, padahal Om ada duit. Meskipun Om juga belanja tuh untuk keperluan Om juga, gitu loh, Bil. Oke, jadi aku. Ya udah nggak usah nyontek. Tapi sekarang kalau misalnya nggak nyontek nih ya Om, kan sekarang kuliah masuk univ terkenal yang tinggi-tinggi itu, Ya. kembali lagi ke Oke. nilai Om. Oke. Ketika kamu udah masuk ke kampus ternama, terfavorit gitu ya. Iya. Ntar skripsi dibikinin lagi. Enggak sih, ya nggak tahu lagi kalau udah kepepet kalau lagi udah jadi nih. budaya, jadi kebiasaan susah, Bil. Dari awal masuk udah nyontek. Dari ketika ada kesempatan berbohong, bohong lagi, Bil, akhirnya, Bil. Gitu, Bil. Skripsi dibikinin. Ini nih yang bikin Indonesia dicap negara nomor 2 paling tidak jujur. Ya iya sih Om, tapi sekarang kan kalau misalnya skripsi nggak dibikinin, ya kan aku Ya juga udah, pengen lulus. usah dulu. Kalau kamu skripsi dibikinin, itu artinya kamu nggak layak buat di wisuda, Bil. Eits. Mahkota tanpa juara. Ya kan tetap aja gitu ya. Maksudnya tuh kalau misalnya aku skripsian nih ya, tetap aja aku nanti bakal Bangga gitu. Bangga pakai toga. Sekali lagi mahkota tanpa juara, Bil. Oke. Bener? Om punya temen nih. Sepertinya kalau Bila dilihat tayangan berikut ini, Bila bakal nyadar sesadar-sadarnya bahwa kalau nggak jujur itu nggak baik. Kita dengar ya, Bil. Oke pemirsa, monggo. Oke, kita dengar dulu ya, biar aku sadar, teman-teman. Bangun. Oke. Bangun lah tuh. Oke, perkenalkan saya Dr. Wahidatul Linda Yuhana, Magister Sains sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Jawa Timur. Memang miris sekali hari-hari ini ya, kalau kita mendengar bahwa Indonesia merupakan negara dengan generasi yang banyak ketidakjujurannya. Sangat miris sekali. Padahal kita tahu bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu sangat banyak sekali, banyak anak cerdas juga, dan tentu saja banyak sekali guru-guru yang cerdas juga. Tapi sebenarnya apa nih yang terjadi? Maka yang harus kita lihat adalah yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran penguatan nilai-nilai karakter di sekolah, di anak-anak kita begitu, terutama karakter kejujuran. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari sebenarnya keseharian anak ya, seperti apa proses kesehariannya itu yang memicu ketidakjujuran. Nah, dari situ kita bisa merefleksikan dan juga membuat sebuah program, sebuah sistem pembelajaran pendidikan yang memfokuskan pada peningkatan kejujuran generasi Indonesia, anak-anak hebat Indonesia, sehingga di generasi-generasi kita yang akan memegang masa depan Indonesia, jujur itu menjadi pondasi kuat. Oke, tantangan Indonesia ya, yang pertama itu adalah tentu saja tentang karakter. Bagaimana kita hari-hari ini menjumpai anak-anak kita ya, siswa-siswa kita itu terkadang terlalu ikut tren dan juga arus globalisasi seperti ini. Padahal di satu sisi kita punya loh karakter-karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia, seperti karakter kejujuran, kemudian bagaimana kita itu menghargai budaya, saling menghormati, mencintai, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin hari-hari ini mulai degradasi gitu ya, krisis, dan itu harus kita cari solusinya. Nah, yang kedua adalah tentang masuknya proses digitalisasi. Digitalisasi itu baik ya, karena untuk membantu peningkatan kualitas ya, kualitas sumber daya manusia maupun kualitas pendidikan Indonesia. Namun di sini digitalisasi juga harus kita barengi dengan penguatan ya, terutama tentang karakter kebijaksanaan juga dalam penggunaan teknologi tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan penguatan kepada generasi muda untuk menjadi generasi yang tahan banting ya. Jadi tidak generasi yang lembek begitu ya, harus kuat, harus bisa solutif, kreatif untuk menghadapi tantangan masa depan.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Nah, oleh karena itu berarti kita harus mempunyai tanggung jawab untuk membelajarkan ya kejujuran itu sejak dini. Nah, peran orang tua di sini adalah yang pertama sebagai teladan utama bagi anak-anak kita. Nah, pendidikan yang utama itu sebenarnya dimulai dari anak ketika di keluarga. Pendidikan sejak dini dimulai dari ketika melihat bagaimana sekat lewat ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Nah, dari sini kita tahu bahwa kejujuran itu berarti merupakan pondasi awal dan penting yang harus dibelajarkan. Untuk pembelajaran awal, kejujuran sejak dini dimulai dari peran orang tua dan dimulai dari pendidikan di dalam rumah. Orang tua harus memberikan namanya keteladanan ya, kemudian penguatan kejujuran dalam aktivitas keseharian anak. Misalnya orang tua mulai membelajarkan ya bagaimana berkata dengan jujur, bertindak dengan jujur begitu, dan itu juga tentu saja tidak hanya untuk kehidupan mereka, tetapi juga bagaimana menyikapi orang-orang di sekitarnya. Jadi proses interaksi orang tua dan anak ini bisa menjadi lahan, bisa menjadi tempat untuk anak belajar kejujuran dengan cara melihat sosok dari orang tua tersebut dan juga melihat bagaimana orang tua melakukan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Iya pemirsa, masih di podcast Pinara. Monggo. Tuh Bil, denger toh penjelasan dari Bu Linda. Bagaimana jujur atau tidak jujur? Mau nggak? Pilih yang mana, Bila? Ya jujur sih, jadi orang jujur. Siap deh, makasih ya Om. Emang Om Adi tuh paling cakep, paling baik, paling ngertiin Nabila, paling pastilah buat Bila ya kasih the best. Tapi itu banget. Jujur kan? Enggak juga sih, Bang. Monggo Pinara.